Halo Bang. Ya, halo, halo. Gimana Bang? Lagi di mana tuh Bang? Ini tadi aku habis habis dari rapat sama pemerintah Kota Ambon terkait kesiapan mall pelayanan publik di Kota Ambon. Oke, ya. Bentar ya. Jalapan pas kali Ini kita. Kenapa? ini maaf ya kalau misalkan suaranya dia bising. Ini aku lagi di kafe, jadi biar apa kalau di kosan tuh bawaannya ngantuk terus jadi aku geser ke kafe aja lah. Aman, 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 aman. Iya nih, malam-malam gini biasanya pada tidur ya kan. Tapi jangan hari kerja ya. Ya, ya kita sebagai Gen Z yang apa yang selalu diharuskan produktif ya kita ini berkorban. Iya, benar, benar, benar. Oke, jam dulu sekarang. Jadi jangan di saat ini kita harus produktif terus. Kalau misalkan enggak, kita ketinggalan zaman. Oke, iya sih benar sih. Apalagi di era Gen Z ini ya, apalagi di era perang. Aduh, uh, perang tuh Bang Iran tuh. Aduh, ngeri. Ya. Makanya makanya sekarang tuh apa di keadaan yang tim nggak jelas ini, aku lebih Iya, baik produktif, apalagi kegiatannya gitu. iya, produktif produktif ya. Sama Bang deh, ini di aku juga lagi kondisi seperti ini ya. Aduh, produktif juga nih, kok nggak mau ya. Ya. Iya. Ah, Kalau sebentar, ini jam 7.15 mungkin langsung mulai aja kali ya. Boleh, 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 boleh. Oke, kita langsung mulai. Oke, selamat datang para warga-warga Law Connection, warga-warga yang taat hukum dan warga yang taat pajak udah pasti itu. Oke, selamat datang di acara LC Talks pada kali ini. Perkenalkan dulu, nama aku Muhammad Alif Aditya. Di sini aku sebagai sebagai CEO Law Connection dan juga sekaligus sebagai moderator ya dalam acara LC Talks ini. Mungkin kalau kalian bertanya LC Talks tuh acara apa sih sebenarnya? Mungkin banyak yang baru follow IG gitu. Dan aku nggak tahu nih anak-anak yang baru join apakah sudah tahu atau belum. Jadi LC Talks itu tuh ibarat kayak kita sebuah podcast tapi kita mengadakan di live IG gitu ya. Semoga sih kita punya platform podcast ya, amin gitu. Kalau kita punya Spotify gitu. Nah, untuk pada kesempatan kali ini ya, acara acara pada LC Talks ini acara apa sih? Mungkin kalian yang baru join mungkin pada tahu kali ya kalau kalian ngeliat di poster ya. Poster yang udah di-upload di Instagram ya. Jadi tema kita adalah ASN dan Komcat. Nah, mungkin kesingkatannya nanti akan dijelaskan ya. Kesiapan nasional di era geopolitik global. Ini sangat krusial sekali ya, mengingat ya sekarang udah mulai perang ya, perang Iran Amerika versus Iran versus Amerika Israel ya. Semoga ya kita Indonesia sebagai warga Indonesia baik-baik aja ya gitu. Cuman ekonomi belum tahu ya, semoga sih baik-baik aja ekonomi gitu. Nah, di sini ada ada tamu kita nih pada acara LC Talks pada kali ini, yaitu Bang Ditya Depilor Madawan SHCPS. Nah, beliau ini siapa sih? Beliau ini adalah analisis perkara pengadilan agama di Ambon. Nah, beliau ini nih, kalau fun fact ya, beliau ini adalah alumni dari Law Connection, atau mungkin kalau mau diperjelas lagi, dia adalah CEO founder Law Connection. Nah, coba dong boleh disapa untuk Bang Ditya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik ya. Di detik-detik mendekati Idul Fitri, saya masih harus kerja ya. Masih kerja, tadi aja baru pulang. Ya tadi kan Arif sudah paham ya, masih tadi aku baru pulang dari rapat. Jadi ya mendekati libur-liburan ini penuh dengan rapat, rapat dan rapat. Waduh, rapat mulu ya. Wah, itu tapi Bang Ditya ini posisinya masih di Ambon berarti ya? Masih di Ambon. Nah, information bentar lagi nih, hari Minggu aku take off ke Jakarta. Wah, nah
Wah ini kayaknya omongan pribadi nih, kayak sebenarnya kebetulan saya sempat diajak juga sama alumni Law Connection sebenarnya. Mungkin Bang Ditya bisa ikut nih. Apa? Ikut apa? Jadi sebenarnya ada salah satu alumni Law Connection namanya Kak Putri, Oh, itu tahu mengajak. Kak. Dia juga dapat Nah, saya juga. tadi sore ditelepon tuh, katanya mau ngajak nongkrong hari Minggu gitu. Sebenarnya mau satu sih, Tapi cuman yang aku jadi nggak bisa, dia masalah, mau minta Minggu. tapi yang jadi masalahnya aku Minggu mendarat langsung naik travel ke Cirebon. Ya, nggak bisa nongkrong kalau gitu dong Minggu. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Sorry, sorry, Oke, next time, next time, next time ya. pesan lah ya. Oke, oke. Iya. Nah, berarti di sana jam, kan sekarang kalau di Jakarta jam 8 ya, berarti dia abang jam 9 berarti ya? Jam 10 dong. Oh jam 10 ya? Oh iya kan, soalnya keinget Bang Alam sih, Bang Alam kan kalau di Bali kan Beda. pasti sejam setengahnya kan, jadi keingetnya di Bang Alam mulu nih. Tuh. Oke, kalau gitu, nah nih teman-teman, karena Bang Ditya rela ya untuk LC Talks jam 10, ya ini terima kasih buat Abang yang memberikan kesempatan lah di jam 10 malam ini, yang seharusnya orang pada tidur, tapi Bang Ditya Ya. join pada LC Talks pada kali ini. Oke, oke, kita langsung ke fokus ke tema aja ya. Nah, jadi kan berhubung sama tema kita yang ASN dan konsep kesiapan nasional di era geopolitik global ya. Jadi kan sempat ada berita juga tuh, dan juga kebetulan kan Law Connection udah di-upload juga ya di websitenya Law Connection. Jadi ada kabar yang mengatakan ASN itu bergabung untuk ikut dalam Komcat gitu. Nah itu banyak netizen yang pro dan kontra lah, yang seolah-olah, ngapain ASN ikut Komcat kayak gitu-gitulah. Pada kaget-kaget semua tuh, entah saya udah bertahu ini peraturannya sudah lama, cuma kayak baru pada sadar aja gitu orang-orangnya gitu. Nah sebenarnya aku pengen hanya basicnya dulu ya, ini basic biar teman-teman pada tahu ya. Ya inilah, sebenarnya tuh konten itu apa sih sebenarnya? Biar teman-teman pada tahu nih basic-basicnya. Iya, Komcat ya. Eh, Komcat itu kalau berdasarkan singkatan, Komcat ini komponen cadangan. Jadi komponen cadangan. Jadi komponen cadangan dalam hal apa? Komponen cadangan dalam hal pertahanan negara. Tapi gini, yang dimaksud pertahanan negara ini bukan pertahanan negara kita, tidak. Memang untuk saat ini ada pergeseran pengertian dari komponen cadangan, kemudian sebenarnya beda lagi ya. Diadakan Komcat ini untuk salah satu tujuannya adalah mempertebal kecintaan kita kepada tanah air, kemudian mempertebal rasa kita bukan keinginan ya, rasa kita untuk membela negara kita, ya. Terlebih kita hidup dan menginjak tanah di negara Indonesia. Ada kewajiban kita sebagai masyarakat untuk cinta kepada negara kita dan membela negara kita. Sebagai masyarakat, walaupun kita tidak menerima walaupun ada segelintir orang yang hidup untuk hidup ini tidak mendapatkan hasil jerih payahnya dari pajak atau tidak menikmati sebuah pajak. Ya. Kita sebagai warga negara Indonesia, walaupun kita tidak menikmati hasil pajak yang dibayarkan oleh rakyat, kita harus tetap membela negara. Seperti itu. Karena kita lahir di Indonesia, ya kita harus berjuang untuk Indonesia. Seperti itu. Untuk berjuang dalam hal apa? Entah itu kita menjadi anak yang sehat, anda yang aktif, jangan hanya tahan, tapi kita aktif. Ada sekarang gerakan ekonomi kreatif. Salah satu contohnya kita sekarang, itu sedikit itu. Nah, terkait Komcat ini, dalam hal ini Komcat ini kalau misalkan terkait pengertian, Komcat ini memang bisa dibilang apa ya? Ya, sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar atau memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam hal TNI, ya.
Eh, jadi perbedaannya sih ini sih. Jadi komponen cadangan itu bukan kita sebagai wajib militer ya. Kita garis bawah, bukan wajib militer. Tidak seperti di Korea dan Jepang dan sebagainya yang mengharuskan kita untuk mengikuti wajib militer. Ya. Ini menjawab mungkin pertanyaan masyarakat ya. Apakah Komcat itu wajib atau bagaimana? Ya, Komcat itu sifatnya sukarela, berbeda dengan Wamil. Ya, jadi yang kamu yang mendaftar, bukan kamu yang dipanggil paksa. Jadi timbul dari kesadaran diri sendiri terkait Komcat itu. Ya, nah, seperti itu. Dan mobilisasinya terbatas. Jadi ini aku sekalian membahas ya terkait Komcat ya. Jadi Komcat ini tidak selamanya kita memegang embel-embel sebagai Komcat, ya. Akan tetapi, jadi selama tidak dalam masa mobilisasi atau masa latihan, anggota Komcat tetap menjadi warga sipil biasa. Mereka tetap kuliah, kerja di kantor, menjadi petani ataupun wira swasta, ya. Nah, tetapi pada saat masuk pelatihan dasar, mereka di situ disebut sebagai Komcat. Ya. Dalam pelatihan dasar, mereka menjalani pelatihan militer dasar selama beberapa bulan agar memiliki kemampuan dasar militer. Setelah lulus, mereka kembali ke profesi masing-masing, petani dan sebagainya lah. Nah, aku tadi menyenggol terkait mobilisasi yang terbatas ya. Anggota Komcat hanya akan dipanggil untuk bertugas aktif jika negara dalam kondisi darurat atau perang yang sudah ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam hal ini, akan Komcat tidak dikerahkan tidak hanya untuk pada saat perang, ya, kondisi darurat, contoh bencana alam, gitu, bencana alam. Jadi ada ibaratkan ada operasi militer dan operasi militer militer perang dan OMSP atau operasi militer selain perang. Ya, maksudnya operasi selain perang kita bukan angkat senjata, tetapi kita membantu masyarakat, membantu negara untuk keluar dari kondisi darurat. Contoh bencana alam seperti itu. Berarti Komcat itu ya bisa siapa aja ya, mau bisa mahasiswa, mau bisa mau pekerja pun kayak gitu-gitu ya. Itu sebenarnya gini, aku belum tahu tadi aku nangkep atau enggak ya. Jadi kan maksudnya kan kalau TNI itu kan, ini setahu aku ya, kalau misalnya salah mohon maaf, itu kan ada 316.000 personil ya, itu per individu. Itu kalau yang aku dapat ya. Jadi itu kayaknya entah, aku nggak tahu total lebih atau enggak itu, cuma yang aku dapat segitu. 400-an ya berarti ya? 400.000. 400.000 ya? Oke. 400.000 ya. Itu maksud aku, kenapa harus ada, maksudnya Komcat apa yang membuat harus ada Komcat gitu, sedangkan di TNI itu banyak gitu. Apa memang Komcat itu untuk ya udah sukarelawan aja yang mau ikut atau gimana gitu? Oke. Kenapa harus ada Komcat? Komcat ini lebih ke khusus ya. Misalkan dia mempunyai keahlian khusus terkait cyber, keamanan cyber. Nah, ini walaupun di Komcat ini hanya ada tiga matra, angkatan darat, laut, dan udara. Tetapi nanti di setiap matra itu dipergunakan untuk terkait cyber. Ya, karena kembali lagi, untuk zaman modern ini peperangan bukan hanya berbentuk sebagai kita angkat senjata, kemudian dar, enggak, kemudian ada pesawat Sukhoi menerjang ataupun kapal perang, tidak. Akan tetapi ada yang namanya perang hibrida. Perang hibrida itu apa? Contoh misalkan ya hoax, kemudian cyber, itu bisa digunakan. Akan tetapi kita sudah mempunyai BSSN, Badan Sandi Cyber Negara. Itu tentaranya cyber, tentara cyber milik Indonesia. Tapi untuk saat ini belum menjadi tentara, hanya sebagai badan sandi dan cyber negara itu. Jadi seperti itu.
Oke, menarik ya, menarik sih. Karena nih sebenarnya Komcat ini memang banyak yang orang yang entah gak denger atau enggak ya. Jadi kalau udah Bang Dija ngomong nih harus teman-teman harus tahu nih terkait Komcat ya. Kalau ada sifat sukarelawan gitu ya. Tapi em, aku tuh lupa ya. Kalau kan itu kan berarti ASN itu juga sifatnya nggak wajib ya untuk ikut Komcat ya. Ya, saya tegaskan, saya garis bawahi. Oke, ya memang dalam hal ini kebelakangan ini memang ada permintaan Kementerian Pertahanan untuk melakukan pengadaan kompor cadangan dari ASN. Ya. Nah, bagaimana sifatnya? Adalah sukar selektif. Udah sukarela selektif pula. Jadi tolong kepada kawan-kawan semua, tolong garis bawahi ini bukan wajib militer ya, guys. Ini bukan wajib militer. Tapi walaupun sukarela dan selektif, ini ada beberapa poin yang sangat menguntungkan sekali untuk bagi ASN yang mendaftar sebagai Komcat, mengikuti Komcat. Apa? Karena satu, dia tetap mendapatkan gaji dan tunjangan kinerjanya, ya. Kemudian dia akan mendapatkan uang saku, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kemudian dijanjikan oleh Kemenpan RB pula ini akan menjadi salah satu talenta bagi ASN tersebut, ya. Termasuk ke manajemen talenta seperti itu. Jadi berfungsi sekali sebagai karirnya. Ya. Oke. Berarti tetap ada hasil, ada tesnya juga berarti ya. Betul. Iya. Itu tuh ada berapa orang yang untuk saat ini? 4.000 kan sih? Atau berapa orang yang untuk per April 2026 ini 4.000. 4.000 ya? Kuotanya 4.000. 4.000 dari seluruh kementerian. Oh, ini hanya baru kementerian saja ya. Entah ke depannya itu apakah ada seperti saya Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, belum ada. Itu belum ada. Ini baru hanya kementerian saja. Oh, baru kementerian ya, itu baru 4.000 itu. Itu kebayang sih itu selain itu berapa orang itu. Kayaknya mungkin 10.000 nyampe kali atau lebih kali ya. Kalau LC followers LC udah lebih kuat tuh. 33.000. Iya, LC Talk kita berapa followers ya? 33.700.000 tuh, bayangin semuanya ikut Komcat tuh. Mantep tuh. Mantep banget tuh. Iya. Nah, ini kan kalau misalnya ini kan ngomongin terkait Komcat ya, sebenarnya menurut Bang Ditya itu seberapa antusias sih gitu, maksudnya apakah di zaman sekarang ini gitu, di era ini, aku belum tahu ya kalau Gen Z seperti apa ya, apakah antusiasme ini sangat penting gitu untuk bergabung dalam Komcat gitu? Kalau dari menurut Bang Ditya. Antusiasme. Kalau aku melihat antusiasme ini, apakah antusias? Sangat kontradiktif sekali. Karena ini aja sih kayak ngelihat zaman sekarang itu sebenarnya kan biar karena zaman sekarang ini kalau betapa pentingnya Indonesia gitu untuk mempertahankan negara gitu kan. Ya, aku banyak melihat di luar ini banyak masyarakat yang mengecap negatif terkait Komcat, ya, terkait Komcat. Dan kemudian ini aku tarik lagi ya. Aku melihat dari sudut pandang geopolitik dunia saat ini. Nah, jujur, aku sangat risau sekali dengan pandangan masyarakat, ya, pandangan masyarakat terkait yang namanya kebijakan Komcat ini. Kenapa harus ada Komcat dan sebagainya? Karena emang ini kurang kuat.
Ada undang-undang kalau tidak salah undang-undang nomor 23 kalau tidak salah tahun 2019 sampai 2025 itu terkait pengelolaan sumber daya pertahanan. Coba nanti tolong di komen ya. Ya. Oke, nanti teman-teman jangan lupa komen ya. Ya, itu namanya ada Sishankamrata. Apa itu? Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ya. Apa maksudnya? Jadi pertahanan rakyat semesta ini yang namanya pertahanan rakyat semesta ini menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh negara kita. Apa aja? Sumber daya, mineral. Halo? Maaf tiba-tiba mati sendiri. Sorry. Ya. Kembali lagi ya, ada 3 ya, sumber daya, mineral, dan pangan. Ya. Sumber daya apa? Sumber daya manusia tentunya. Ya. Jadi untuk mencegah agar kita bisa bertahan dalam kondisi geopolitik dunia yang saat ini yang sangat-sangat kacau sekali. Saya bisa bilang kacau saat ini. Walaupun mungkin teman-teman tidak merasakan dampaknya, akan tetapi ke depan akan terasa dampaknya. Kenapa bisa bilang kacau? Karena ini, Selat Hormuz saat ini, kita kembali lagi ke perang antara Amerika Serikat, Israel versus Iran. Selat Hormuz itu ditutup, ya saat ini. Apa efeknya? Efek dominonya apa? Bensin, LPG itu akan terjadi kelangkaan. Bukan menjadi kelangkaan yang antri, tidak. Untuk kita punya cadangan, storage kita ada. Dan kemarin Presiden Prabowo memerintahkan kepada Menteri SDM, itu dalam hal ini Bapak Bahlil Lahadalia, memerintahkan jangan sampai kebutuhan kita dalam hal ini bensin, kemudian LPG ini menjadi langka. Akan tetapi kita harus mempunyai storage. Nah, ini 3 ini storage. Ya, kita harus 3 ini SDM, mineral, dan pangan. Nah, 3 ini kita harus mempunyai storage. Ya, kenapa ada komponen cadangan? Ya untuk storage-nya. Kemudian yang kedua, mineral. Kita harus punya storage. Gini ya, untuk Indonesia saat ini, kaya akan mineral. Kita kaya bausitnya, kita kaya akan nikelnya, kita kaya akan cengkehnya, kita kaya akan palanya, dan sebagainya. Minyak pun kita kaya. Ya. Ada salah satu blok di Indonesia, blok minyak di Indonesia belum terjamah, yaitu blok Masela. Nah, kita bukan hanya minyak bauksit, kita emas kaya. Ya, bukan maksudnya emas Jawa, emas Sunda, emas Ambon, bukan ya. Ini emas. Ya, itu. Jadi kita harus memiliki storage itu untuk bertahan jika ada krisis di dunia. Ya. Kemudian yang terakhir pangan. Kenapa TNI ini digalakkan untuk program ketahanan pangan, terus MBG? Ini salah satunya. Memang dulu saya sama seperti kalian yang agak mendiskreditkan, kok tentara kok kerjanya nanam padi,
terus nanam singkong, nanam jagung. Ternyata sekarang ini ada. Sekarang aku mulai terbaca polanya. Kenapa? Waktu dulu Presiden Prabowo dalam Menteri Pertahanan, ya, pada saat menjabat Menteri Pertahanan, ini kencang sekali untuk memerintahkan jajarannya dalam hal TNI untuk yang namanya food estate, kemudian ketahanan pangan. Ya. Gini, dalam Perdodik 3 hal ini sangat berharga untuk negara. Ya, sangat berharga untuk Indonesia bertahan hidup, ya, dalam kondisi nanti. Jadi mungkin kawan-kawan dulu, mungkin Mas Alif juga dulu, kenapa kok Pak Prabowo dulu gak gencar-gencarnya ngadain senjata, alutsista, peremajaan alutsista dan sebagainya. Kita kan nggak perang. Terus aku dulu sempat kaget kok Indonesia dapat melakukan negosiasi terhadap Italia agar mendapatkan hibah kapal Giuseppe Garibaldi. Ternyata ini sangat penting sekali. Kalau dilihat dari kondisi geopolitik dunia saat ini sangat penting sekali. Gitu, ya. Untuk apa? Untuk kapal komando, kapal induk. Ya. Jadi untuk mobilisasi pasukan. Oke, kita negara non-blok. Yang kalau jika ada perang, yang terdapat bukan hanya negara-negara yang bersengketa atau bertengkar, ya, tetapi bahkan negara-negara negara yang tidak bersekutu seperti kita, itu akan merasakan dampaknya. Efek dominonya apa? Kembali lagi, dari harga-harga mulai naik. Ini kemarin Mas, contohnya Mas aja nih. Mas sudah berapa nih? 3 juta lebih nih kayaknya nih. Oh, lebih gitu. Saya ingat aku lebih deh. Mas tuh. 3 juta lebih kan? Nah, iya, 2 juta lebih. Itu efek dominonya. Kemudian jika ada perang nuklir, bagaimana tuh? Itu jika walaupun satu bom nuklir itu bisa membahayakan. Misalkan bukan hanya bom nuklir di Ambon nih, sudah pasti di Jakarta tidak aman. Karena apa? Partikel radioaktifnya. Nah, dengan adanya Komcat ini, bukan hanya kita untuk dilatih untuk ngerayap, enggak, tetapi untuk melatih diri kita menghadapi kondisi darurat tadi. Jika ada ancaman dari internal sendiri ataupun eksternal, kita bisa menghadapi dengan tenang. Tidak lagi panik buying, tidak lagi menimbulkan kepanikan, akhirnya ada penjarahan dan sebagainya. Seperti itu. Gila. Jujur, aku dengernya udah takut sih. Takut sih. Takut banget loh. Tapi jujur ya, omongan Bang Ditya ini mengingatkan aku tuh, jadi ada salah satu tokoh ekonomi ya, dia kebetulan mendapatkan Nobel Prize juga, itu salah satu tokoh yang sebenarnya selain aku masuk hukum, saya mau masuk ekonomi juga sebenarnya, mungkin aku berharap S2 ekonomi. Ada namanya Gary Becker namanya. Jadi Gary Becker kan dia bilang salah satu kekuatan, bukan salah satu sih, satu-satunya kekuatan besar ekonomi itu kan bukan uang ya, tapi scarcity atau kelangkaan. Kayak bayangin aja lagi perang nih tiba-tiba kan, terus terjadi kelangkaan gitu. Itu omongan Gary Becker tuh ngeri sebenarnya sih. Itu ada di buku Human Capital, aku pernah baca tuh, ngeri banget tuh pas baca. Iya. Ngeri. Makanya
Jadi bukannya saya seorang PNS sangat menggebu-gebu menghormati Presiden Prabowo, tidak. Saya tahu paham kenapa bisa saya sepakat dengan kebijakan Prabowo saat ini terkait alutsista, ketahanan pangan, sekarang Komcat. Cuy, Prabowo ini sangat mengerti sekali dengan kondisi politik dunia. Geopolitiknya itu Prabowo. Jadi tolong maksudnya coba kita lihat, kita buka mata masing-masing. Ya, buka mata masing-masing, buka mata kita masing-masing. Gimana geopolitik dunia sekarang? Kita buka. Rusia, Ukraina belum selesai. Palestina dan Israel belum selesai. Nggak usah yang jauh-jauh, deh. Thailand, Kamboja masih sedikit-sedikit perang perbatasan. Afghanistan, Pakistan. Ini sekarang center point-nya di mana? Iran versus Amerika dan Israel. Hal ini sudah dibaca oleh Pak Prabowo ya, tahun 2019 sampai tahun 2020. Oh iya. Tahun 2025, sorry. Pak Prabowo menyatakan gini. Ini paling mengerikan. Yang menjadi cikal bakal, kalau bahasa aku cikal bakal, yang menjadi gong ketiga adalah jika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Udah tahu begitu? Cina gitu, atau Rusia gitu, jangan menyerang Iran. Kalau menyerang Iran, Anda bermasalah dengan saya. Guys, Rusia, sekelas Rusia bilang seperti itu. Rusia pasti bisa bilang seperti itu. Tapi, mungkin kawan-kawan belum melihat Rusia gerak atau gimana. Guys, Cina saat ini, dua hari lalu atau 3 hari lalu ya, setelah Khomeini meninggal itu, Cina langsung mengirimkan 56 pesawat ke Iran. Jadi aku sudah mengatakan, sudah mewanti-wanti kepada teman-teman terdekat aku. Udah, kita sekarang baik-baik aja deh, maksudnya selalu berbuat baik aja kepada orang-orang. Kita entah tidak tahu ke depannya bagaimana Indonesia ini. Saya kalau menurut pandangan saya 2030 gongnya, ataupun bisa lebih cepat. Jadi ya, kita sekarang jangan sampai, kita minimal ini deh, mempertebal yang namanya toleransi kita, mempertebal namanya dari negara kita, mempertebal yang namanya tanah air kita. Seperti itu. Ya. Terus seperti itu sih kalau misalkan aku bicara terkait geopolitik dunia saat ini. Seperti itu. Oke, ini maaf, ini tiba-tiba merinding ya, bulu tangan aku ya, karena saking ringnya, saking geli. Jadi langsung merinding dong dia, aku udah serius, langsung geli. Oke, sebentar. Satu lagi. Jadi teman-teman yang sudah bekerja, tolong tahan untuk resign, jangan resign dulu. Ya. Kenapa sih bilang itu? Mungkin terserah kalian mau resign atau tidak, nanti kalian akan merasakan. Wow. Mohon ya Pak Connection jangan bubarkan dulu ya dengan kondisi seperti ini ya. Connection terus tetap bertahan loh Connection ya.
agak ngeri nih. Seperti itu. Oke. Sebentar. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau nanya, monggo nanya ya. Kita maksudnya sampai hari ngobrol-ngobrol seperti ini langsung nanya aja ini. Ini ada dari Kak Putri sebentar. Kak Putri tadi memberikan statement memberikan opinion nih. Agak banyak ya sebentar. Kalau si Kak Putri, nah ini kebetulan ini Bang, ini Kak Putri yang salah satu mau ajak nih kita nongkrong ini nih. Kebetulan dia join juga nih. Halo Kak Putri. Sebentar. Nih, dia bilang apa nih? Banyak yang mengira bahwa alusista yang dibeli oleh Pak Prabowo dahulu adalah bentuk kepemimpinan yang mengarah ke pemimpinan diktator, padahal bukan. Ya benar. Terus sih dia kan Prabowo lebih ke antusiasi sebenarnya, bukan diktator. Sehingga kita nggak ngerasa, tapi banyak, tapi benar sih dari Kak Putri sebenarnya ada beberapa komen di Twitter yang kayak gitu, mengiranya Pak Prabowo itu diktator. Ada yang di komen di Twitter ya, aku nggak nemu di Instagram atau apa, tapi ada yang komen seperti itu. Dan menurutku kita kembali dijajah karena krisis secara global, minyak langka dan sumber daya pangan juga secara global akan krisis. Mereka nih orang negeri akan datang buat jajah kita. Wah. Faktanya kita pertahanan pangan nasional kuat dari sumber daya alam. Wow. Gitu ya. Mau join diskusi tapi nggak mau on cam. Wah. Mau ajak gak? Ini terakhir, ini sedikit ya. Mungkin kawan-kawan, ini aku kesel banget sih sama netizen ini. Bilang, ngapain sih Pak Prabowo sok-sok mau jadi juru damai. Ya kan? Mungkin Alif menyadari. Sekarang aku buka ya. Kalau misalkan Indonesia setidaknya berinisiasi untuk mendamaikan. Kenapa? Kalau misalkan perang Amerika, Israel dan Iran tetap saja dibiarkan, hancur lebur sudah, minyak dan sebagainya. Sudah pasti kan Selat Hormuz ditutup. Ya, sudah. Sekarang aku belum dapat kabar apakah Selat Hormuz sudah dibuka atau belum. Jika Selat Hormuz ditutup, cuy, itu itu banyak negara-negara penghasil minyak, Bahrain, Qatar, Kuwait, Iran sendiri. Jika Selat Hormuz ditutup, 20% minyak dunia hilang. Mau dibawa kemana? Mau Fortuner diisi air? Mau lihat itu yang namanya air? Bener sih. Sekarang aja walaupun gini, kita lihat di daerah-daerah, bukan di Jawa ya, di luar Jawa, masih terjadi kelangkaan BBM. Di Maluku ngantrinya Masya Allah. Gimana lagi kalau misalkan sudah di seluruh di dunia ini kelangkaan minyak bumi, mau dibawa kemana? Kembali lagi ke zaman jahiliyah, kita berkuda, kita naik unta. Oh iya. Nah, iya, kita udah jalan, kita dapat kali tanker kita tertahan pertanian. Nah, bukan Pak Prabowo ini sok-sok menjadi juru damai. Pak Prabowo ini aku salut. Aku tahu ke arah mana. Apa nanti dibawanya. Pak Prabowo ini ingin mencegah efek dominonya terasa di Indonesia. Itu. Jadi tolong kawan-kawan coba buka kesadaran masing-masing. Bagaimana sih kondisi sekarang?
Tuh. Amit-amit kalau misalkan nuklir sudah berjalan. Yang namanya dukhon itu terjadi. Mungkin kalau orang-orang Islam tahu dukhon. Mungkin saja. Saya tidak tahu bagaimana besar nuklir. Tapi berdasarkan survei-survei, kemudian jurnal-jurnal yang ada, dan kemudian saya baca-baca kemudian sumber-sumber yang ada, jika bom nuklir, misalkan hari ini bom nuklir, misalkan amin, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun efeknya terasakan, 10 tahun, 20 tahun efeknya terasa. Nuklir itu jahat sekali. Seperti itu. Ini sebentar deh, mohon maaf. Ini si Kak Putri mau kita ajak ya? Kayak seru nih Kak Putri diajak. Oke, lanjut. Jadi tolong kita sebagai ini yang belum nikah nih, yang belum nikah, yang mau nikah, yang bermimpi mau nikah, ya, yang bermimpi mau nikah silahkan. Kita minimal nggak usah, minimal kalau memang nggak mau jadi Lester Kopcat, sudahlah, kita cinta tanah, memperkenalkan rasa cinta tanah air kita saling jaga toleransi, kita jangan sampai terbelah pecah. Oke, di negara kita masih banyak permasalahan. Ya. Kalau misalkan itu biarkan saja yang misalkan polisi dan sebagainya yang melaksanakan, penegak hukum. Akan tetapi kalau misalkan internasional, ini harus sangat ditanggapi. Udah kita di Indonesia banyak masalah, di dunia lagi ada masalah. Ibaratkan habis jatuh ketimpa duren. Habis jatuh ketimpa tangga. Wah, naga. Saya babak dulu. Seperti itu. Jadi aku sekarang ingin mengajak kawan-kawan semua, yuk kita kembali lagi cinta tanah air kita. Ya. Dulu memang sebenarnya presiden ini memang seorang manusia ya, ada plus minusnya. Kalau aku tarik ke belakang, ada benar juga. Pak Presiden Joko Widodo ini menggalakkan yang namanya hilirisasi. Ibaratkan kita nikel, nambang nikel, udah berbentuk nikel, udah diekspor. Tetapi kita impor lagi baterai. Baterai terbuat dari apa sih? Nikel. Nah, kita masak, terus ibaratkan kita ambil beras, ambil padi, kita jual ke orang, kita beli beras. Kenapa enggak kita ambil padi, kita jadi beras, kita jadi nasi, baru dijual? Nah, ini dari tadi Putri ini mau join, silakan. Silakan ya. Udah. Oke. Nah, ini dia. Halo Kak. Halo semuanya, selamat malam. Mana Bang Dit ya? Halo Bang Dit ya. Bang Dit ya. Halo Bang Alif, apa kabar malam hari ini? Baik-baik kabarnya di Jakarta dan di Ambon? Alhamdulillah baik banget di Jakarta ya. Kalau raganya sih baik, tapi kalau jiwanya melihat kondisi sekarang sih
agak mengkhawatirkan ya. Wah, dari tadi diskusinya sangat menarik sekali dari Bang Ditya dan aku setuju semua sama apa yang Bang Ditya jelaskan. Mungkin boleh ini ya Putri ikut join padahal ya kita sambil siapa tahu nih bentar lagi juga banyak teman-teman yang join dan juga tertarik terkait dengan pembahasan Bang Ditya dan Bang Alif. Boleh yuk mulai lagi Bang Ditya, silakan. Nah, gimana masih pendapat dari Kak Putri sendiri terkait apa statement-statement saya keluarkan tadi? Bagaimana? Oke, seperti yang tadi ini ya, aku ada menanggapi terkait dengan statement-nya Bang Ditya nih, terkait dengan kenapa sih saat zaman Pak Prabowo Subianto menjabat sebagai Kementerian Pertahanan pada saat itu sangat apa ya, berbondong-bondong lah, sangat antusias untuk membeli alutsista pada saat itu. Padahal yang kita ketahui saat ini kita dihadapi oleh isu geopolitik ya Kak ya, secara global. Dan saat itu juga dengan kemampuan dan dengan bekal Pak Prabowo dulunya sebagai kita bukan bilang mahasiswa ya, taruna dari Akademi Nah, Militer yang memiliki kemampuan berpikir secara militer ya, termasuk dari isu-isu sosial ya, geopolitik. Menurut saya itu sangat bagus lah beliau dengan membeli atau mempersiapkan alutsista untuk nantinya kita menghadapi isu geopolitik yang mungkin akan terdampak di negara Indonesia secara tidak langsung begitu. Jadi walaupun banyak nih yang mengira bahwa alutsista yang dibeli Pak Prabowo dahulu adalah bentuk kepemimpinan yang mengarah ke kepemimpinan diktator, padahal itu bukan. Itu tuh bentuk dari rasa cintanya Pak Prabowo kepada kita sebagai warga negara Indonesia dengan mempersiapkan alutsista itu tadi. Nggak mungkin dong kita baru perang baru pesen senjata. Yang ada kayak tertahan di DC Cakung nggak sih? Nggak lucu ya kalau misalnya dijajah kita nggak punya apa-apa nih kan ya, nggak punya persiapan yang matang. Jadi saya sangat setuju nih sama apa yang tadi di bukan informasi ya, yang disampaikan oleh Bang Ditya dari pengetahuan Bang Ditya terkait dengan kenapa sih Pak Prabowo sangat antusias waktu itu yang sangat berbondong-bondong untuk beli alutsista begitu. Ya, begitu sih ya. Dan juga menurut aku nih ya, banyak bilang Indonesia itu bakal perang sama siapa sih? Indonesia itu bakal dihadapi perang sama siapa sih? Kalau kita lihat dari isu geopolitik sekarang, seperti yang tadi Bang Ditya jelaskan juga, kita akan mengalami namanya krisis secara global ya, itu yang pertama. Kenapa? Yang kita tahu faktanya bahwa kita itu termasuk negara yang menikmatin ya hasil import minyak ya kan ya, yang dimana itu memang diambil dari, mohon maaf kalau saya salah boleh dikoreksi ya, dari Arab ya. Dan saat ini pun Pertamina sudah 3-4 hari tankernya itu tertahan ya kan di Selat Hormuz, yang dimana itu akan berdampak apabila 10 hari ke depan atau mungkin berbulan-bulan ke depan, itu kapal tanker yang tadinya harus didistribusikan ke seluruh negara untuk roda perputaran perekonomian terhenti, itu dampaknya akan luar biasa, termasuk inflasi dari bahan pangan, makanan ya kan ya. Dan juga ya kita bisa lihat sekarang aja nih minyak ya, BBM ya, itu naik ya di 700 sampai 1.500-an. Itu sangat saya rasakan gitu dengan aku yang sangat impulsif untuk keseharian menggunakan kendaraan bermotor begitu ya. Nah, itu tadi itu akan sangat terdampak secara tidak langsung secara perekonomian. Selain itu juga aku rasa nantinya kita itu akan dihadapkan oleh penjajahan seperti kita di zaman penjajahan Belanda. Karena krisisnya ini skalanya global, dengan sumber daya alam di negara Indonesia yang sangat kaya ya, kita punya tanah yang subur, kita juga kita tahu kita punya tambang ya, tambang yang sangat luar biasa, kita punya banyak tambang nikel, kita ada tambang emas juga di Papua, lalu kita juga ada hutan sawit ya kan ya, yang saat ini memang lagi kontroversi
terkait dengan AMDAL-nya dan legalitasnya terkait pembangunan, dan dihadang-hadang bahwa itu permasalahannya dari Pak Prabowo yang menggaungkan akan sawit yang harusnya lebih dibudayakan atau tanam lebih banyak untuk nantinya kita hadapi ya ini tadi krisis moneter yang secara global. Nah, padahal ini nanti itu mengarahnya ke sana. Kita itu akan dijajah secara sumber daya alamnya. Itu sih menurut aku, Bang Ditya. Menurut Bang Ditya gimana sama Bang Alif? Ya, ini Putri ini pandangannya sangat luas sekali. Oke. Iya, ini luas banget sih. Jujur sih. Opininya keren banget. Memang ya, memang kalau misalkan militer kita ini terkait penjajahan, berarti kembali lagi ke pertahanan kita. Pertahanan dalam apa? Dalam hal ini TNI. Kalau militer kita tidak dipersenjatai dengan alutsista yang mapan, alutsista yang kuat, kembali lagi kita ke zaman Belanda. Minimal kita tidak usah memikirkan yang namanya militer dan sebagainya. Dari dalam sendiri deh. Minimal dari dalam sendiri ya. Coba kita sekarang belajar bagaimana caranya kita irit, hemat, kemudian bagi para penyelenggara negara, stop yang namanya korupsi, stop. Kalau misalkan dari penyelenggara negara tetap korupsi, efeknya bukan sekarang, efeknya nanti ke depannya. Jika misalkan hari ini korupsi, kemudian hari ini juga ada perang dunia, efeknya ke anak cucu kita. Mau dibawa kemana anak cucu kita? Mau dikasih makan apa anak cucu kita? Seperti itu. Ya, saya tolong ini dalam ranah diskusi ya. Garis bawahi ini dalam ranah diskusi ya. Dalam bisa dibilang kelompok diskusi ya. Yang dimana pasti akan menyerempet yang namanya kritik dan saran terhadap pemerintah ataupun terhadap kita sendiri. Jujur, untuk melihat kondisi saat ini, aku sangat menyayangkan sekali kalau misalkan koruptor ini tidak dihukum mati. Jujur, oke. Hai kawan-kawan, stop. Kawan-kawan, stop. Jangan, wah itu HAM, itu menyalahi HAM. Guys, apakah korupsi itu tidak menyalahi HAM? Kita kembali lagi, kita cari lagi, kita dekatkan lagi, ya. Aku maling ayam, pasti bakal di penjara. Sama saja. Aku maling ayam, yang rugi siapa? Yang rugi hanya satu orang, ya kan? Pemiliknya, ya kan? Kita korupsi. Oke, kita ngambil dana pengadaan. Uangnya dari mana? Dari pajak, ya kan? Pajak itu dari mana? Dari rakyat. Berarti yang rugi siapa? Rakyat. Jadi ya, aku sangat menyayangkan sekali kepada kawan-kawan teman-teman yang bilang kalau misalkan koruptor dihukum mati itu menyalahi HAM. HAM yang mana ya? Toh dia juga mengambil uang rakyat Indonesia. Iya kan? Saya bilang rakyat ini majemuk kondisinya. Ibaratkan kita udah seret tersiap buat pajak, ada orang yang mengambil haknya, mengambil hak orang lain. Itu efek dominonya bakal kerasa di depannya. Apalagi dengan adanya kelangkaan. Nanti udah mana korupsi, dikorupsiin, kemudian udah mana ada perang, selesai. Tapi menurut Putri ya, Bang Ditya ya,
Sekarang itu kita lebih baik ya, atensinya itu lebih terkait dengan bagaimana menyukseskan program-program Pak Prabowo menghadapi isu geopolitik secara, ini ya, secara apa namanya, global ya. Kayak yang saat ini kan tadi Kakak sempat, terkait dengan, nanti krisis moneter nih atau kita bilang krisis secara global. Gimana nanti kita, warga negara Indonesia bisa bertahan dalam menghadapi krisis itu tadi ya. Nah, tadi Bang Ditya juga bilang yang kerja jangan deh untuk resign ya, untuk mempertahankan, mmm, diri untuk nanti nih jangka panjang untuk berkehidupan gitu kan ya, dan tiba-tiba masuk nih ke, korupsi ya. Ya setuju juga sih kalau misalnya untuk orang-orang yang korupsi atau kita sebut sebagai tipikor ya, tindak pidana korupsi itu harusnya selain, dia di penjara, ya kita juga maunya ada hal-hal yang berkaitan dengan, bagaimana mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan gitu. Cuman kalau untuk saat ini dengan isu ya, isu geopolitik dan apa yang sedang kita mau diskusikan, mosi kita hari ini, mosi kita hari ini terkait dengan isu Perang Dunia Ketiga. Menurut aku dengan program-program kerja Pak Prabowo ini, kita lebih atensi ke swasembada pangan dan energi sebagai benteng kita dari warga negara Indonesia terkait dengan nanti misalnya perang besar pecah, otomatis rantai pasok global itu kan akan putus ya, yang seperti tadi kita jelaskan, ya kan. Negara yang bergantung pada import itu pasti akan kelaparan, ya kan. Tapi negara Indonesia puji Tuhannya, alhamdulillahnya kita punya sumber daya alam yang melimpah begitu kan. Dan ada program nyata yang dimana terkait dengan pengembangan food estate dan swasembada air itu dimaksudkan nanti agar kita itu bisa berkehidupan lebih baik ke depan menghadapi dari perang dunia ini tadi ya kan. Saat, jalurnya ini belum dibuka nih, jalur, di Timur Tengah terkait dengan import, termasuk ya import, eee, minyak ini tadi. Selain itu menurut, Bang Ditya nih, ngomongin masalah korupsi. Pernah dengar nggak sih program MBG atau saat ini yang lagi banyak banget dibahas terkait dengan makan bergizi gratis untuk kualitas SDM, yang dimana isunya juga ternyata banyak loh orang-orang pejabat itu melakukan korupsi dari MBG itu tadi. Padahal faktanya MBG itu tadi, adalah projek atau program yang digunakan Pak Prabowo untuk, menghadapi isu geopolitik atau PD3 ini tadi. Nah, dalam situasi perang nantinya apabila perang itu pecah, krisis berkepanjangan, MBG ini kan akan dipergunakan untuk anak-anak Indonesia dan warga negara Indonesia memenuhi, makanan ya, apa bukan makan ya, sandang pangannya lah ya, bukan sandang ya, lebih ke pangannya ya. Nah, menurut, Bang Ditya nih, dari isu nih MBG sekarang aja nih banyak yang dipotong-potong anggarannya sampai datang ke sekolah-sekolah itu tidak sesuai dengan dengan, apa ya, yang harusnya diberikan kepada anak, negeri kita, ya. Mungkin itu korelasinya ya, makanya tadi Bang Ditya bilang, "Ini banyak banget nih korupsi nih, harusnya dibunuh aja kita bodo amat sama HAM ya, hak asasi manusia." Ya kita balik lagi terkait dengan putusan hakim atau jurisprudensi, terserah si hakim itu memutuskan apa selama, hal tersebut memenuhi dari delik atau, dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si koruptor ini tadi ya kan ya. Tapi kita fokus kembali nih terkait dengan isu geopolitik yang, saat ini kita hadapi, khususnya MBG yang tadinya program makan bergizi gratis ini untuk anak-anak, itu banyak banget yang korupsi nih pejabat-pejabat daerah, sampai cuman dapat nasi setengah entong, terus nasinya tuh kering, yang di mana juga ada nasi SP3HP yang nggak jelas, yang ternyata, eee korban dari apa, swambeda pangan yang, produk nasinya itu tidak layak untuk dimakan sama anak-anak negeri kita, begitu. Padahal itu nanti, MBG itu nanti, SPPG-nya akan dialokasikan apabila perang dunia ini pecah, itu akan dialokasikan untuk kita makan, warga negara Indonesia makan. Jadi bukan hanya MBG, ya udah MBG, hari ini MBG untuk, anak Indonesia, bukan. MBG apabila ini nanti, sudah amit-amit jong bayi ya, amit-amit nih, tidak terrealisasikan lagi karena
Perang Dunia Ketiga, MBG atau SPPG-nya, dapur-dapurnya itu akan membantu kita secara pangan untuk warga negara Indonesia. Menurut Bang Ditya gimana nih? Aku mungkin menengahi sebagai moderator ya. Tadi aku sengaja nggak diskusi karena moderator ya. Jadi kok ngerasa ngeliat Bang DJ itu kayak, aduh, ASN nih Sorry, bos, sorry. gitu. PNS nih bos, gitu. Pedes banget, sumpah. Aduh, perlu aku mikir kata-kata yang enak ya. Iya, nggak apa-apa. Aku sebagai moderator menengahi nih, biar Bang DJ mencari aman gini. Mungkin lebih harus lagi ya, karena mengingat ini yang kabur ini Bang DJ ini PN. Aku mau ngomong Iya. cuman Sebentar ya. agak takut ya. Tolong sebentar, tolong. Saya calon Kasih waktu. PNS juga tahun depan. Tapi tolong saya mau berpikir untuk berpikir secara jernih karena pikir jurang sekali. Mulai dari mana ini? Aduh. Sebenarnya aku mau diskusi, cuman saya sebagai moderator ya. Moderator di situ. Coba ini Rip, coba pancing sedikit ya, agak dilurusin ya. Pancing sedikit ya, agak dilurusin. Soalnya aku mau pancing sedikit. Ini mau menanggapi ini berat sekali nih. Tanda, ini pancing mau gimana nih? Pancing mau gimana? Ini aja Bang, yang sederhana aja Bang, yang sederhana, maksudnya sesingkat-singkatnya aja gitu. Kita nggak memaksakan itu. Oke. Jujur aku memang kembali lagi ya bicara masa MBG. MBG ini memang maksudnya ini ada pilot project dari Pak Prabowo sendiri. Di mana-mana kalau misalkan pilot project sudah pasti ada kegagalan. Tapi tenang aja, kegagalan adalah kunci kesuksesan ke depannya. Gitu ya. Itu kita garis bawahi gitu ya. Nah, untuk ke depannya bagaimana? Mungkin ini saran saya kembali lagi saya sebagai seorang ASN ya kepada pemerintah, izin bapak-bapak yang terhormat yang di atas, izin mohon maaf dan saya menggurui itu bagaimana. Izin. Jadi izin. Terkait MBG, saya sendiri melihat postingan salah satu akun Instagram yang memposting bahwa di Jogja ini Kanjeng Sri Sunan Hamengkubuwono, Sri Sultan Hamengkubuwono ini mewajibkan setiap SPPG ini mengeluarkan table ingredients. Bukan hanya ingredients saja, tetapi harga. Sebenarnya untuk hal ini sudah termasuk menjadi transparansi ya. Transparansi seluruh bagi SPPG yang ada. Jadi kedepannya mungkin saya harap mungkin Bapak kepada yayasan-yayasan yang memiliki SPPG yang ada di seluruh Indonesia, mungkin bisa diikuti cara dari Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono ya, yaitu dengan memasukkan yang namanya table ingredients ya, dengan berapa kalorinya, kemudian harganya berapa, agak transparan. Jadi itu kemudian mungkin kembali lagi untuk saat ini kita hanya bisa, kalau untuk ada permasalahan dari kualitas dari MBG ini sangat ada yang bisa dibilang tidak layak konsumsi. Mungkin bisa hasil kedepannya perwakilan PGN di daerah tersebut atau koordinator wilayah ataupun KSPPG-nya sendiri mungkin bisa mengecek melakukan quality control setiap hari ataupun setiap 2 hari sekali terkait bahan-bahan masakan. Itu saya harap seperti itu. Jadi kembali lagi ya, untuk pilot project
dari Pak Prabowo ini mungkin yang namanya project pasti akan gagal. Tetapi kalau misalkan apa istilahnya teman-teman dari SPPG dan mungkin dari dapur-dapur MBG ya, ataupun yayasannya sekaligus bisa setiap hari bisa melakukan perubahan yang terbaik. Saya harap sih ke depannya bakal sukses ke depannya ya. Apalagi jujur saya mengiyakan pernyataan dari Mbak Putri terkait ke depannya ini SPPG itu mau diapakan. Iya. Ini SPPG ini untuk cikal bakal kita nanti jika terjadi perang dunia ketiga. Jika perang dunia ketiga nanti sudah pasti kita akan dirumahkan, lockdown lagi, ya PSBB lagi, PPKM lagi. Karena kalau misalnya sudah mengiak dan saya sudah bisa jamin, sudah bisa dipastikan nanti perang dunia ketiga, entah itu kapan, entah itu cepat, nuklir akan digunakan. Halo? Halo? Halo, Ya, aku juga. saya masih di sini. Iya, ya. Jadi aku masuk lagi ya. Jadi aku mengatakan, aku bukan diri saya sendiri sudah memastikan sendiri kepada di perang dunia ketiga nanti ada satu ketika nuklir akan digunakan. Jika nuklir dikenakan, itu sudah pasti kita tidak. Jadi jika nuklir tersebut digunakan, kita dalam 1 sampai 2 hari diharapkan menutup pintu rumah, diharapkan berlindung di dalam rumah, menutup jendela, menutup pintu dengan rapat-rapat, dan kita berlindung di dalam selimut agar tidak terpapar radioaktif secara langsung. Nah, bagaimana dengan hal konsumsi kita? Kembali lagi, pemerintah sudah memikirkan dari sekarang. Proyeknya SPPG ini untuk siswa-siswa. Tapi ke depannya, saya setuju dengan pernyataan Mbak Putri. Ke depannya ini adalah menjadi ini adalah program pemerintah yang ke depannya sangat berharga sekali pada zaman itu. Kita tidak tahu kapan zaman itu terjadi. Mudah-mudahan jauh setelah kita. Tetapi kita dari saat ini kita harus mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri dengan apapun itu. Ya. Jadi terkait hal ini, terkait geopolitik ini dari saya sendiri sih mengharapkan kepada kawan-kawan semua kita bersiap diri, entah itu apapun, mari kita berbuat baik kepada teman-teman dan yuk kita dukung hal-hal yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang positif untuk keamanan kita bersama. Jangan mengolok-olokkan Pak Presiden, tapi tolong berikan kritik yang membangun. Demi apa? Demi masa depan bangsa kita. Ya, dari statement aku terakhir ya, terkait hal ini, terkait ASN dan Komcat, melihat dari sisi kesiapan nasional kita, jujur sudah ada saatnya kawan-kawan ASN jangan hanya berkecimpung di balik komputer saja, tapi yuk kita sama-sama membela negara kita. Toh
kawan-kawan ASN, aparatur sipil negara, yang bisa dibilang sebagai abdi negara. Ya, kalau misalkan diwajibkan untuk ASN, saya setuju. Untuk apa? Toh kita sudah menandatangani fakta integritas, siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Toh kita ASN, kita sudah, kalau misalkan kita sudah dilantik untuk jadi PNS ya, kita sudah dilantik rela berkorban demi tanah air. Gitu. Jadi tolong kepada teman-teman yang ASN, kalau misalkan belum ingin benar-benar mengabdi kepada negara, yuk aku ajak, yuk coba kita belajar, kita lihat ke samping kanan kiri. Tidak usah kita minimal, gak usah jauh-jauh ya, gak usah jauh-jauh kita ikut Komcat dan sebagainya. Kalau memang belum mau ikut Komcat, lebih baik saling bantu saja, jaga silaturahmi, jaga tali persaudaraan kita, jangan sampai pecah belah. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Mungkin sebenarnya mau lanjut, tapi sudah di Jakarta sudah jam 9 ya. Berarti di Bang BTA udah jam 11 berarti ya? Betul. Oke, untuk menghargai pembicara di sini jamnya ini, mungkin kalau Bang Dija Jakarta mah kita udah perpanjang ya jam 12 malam ya. Kalau apalagi kalau weekend ya. Tapi sayang banget sih ini karena weekdays ya. Jadi kita apalagi Bang Dija besok kerja. Oke. Mungkin tadi itu statement terakhir ya. Nah, tapi dari sini teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak? Atau dari Kak Putri mungkin ada final statement dari Kak Putri, walaupun Kak Putri baru join. Halo semua. Gila, keren banget Bang Ditya. Ini benar-benar sangat membantu banget informasinya, segala hal dari ASN kita tercinta kan, untuk bagaimana nanti ke depan kita bertahan ya dari isu geopolitik ini. Aku setuju banget kalau untuk program Pak Prabowo ini dari isu geopolitik dari Perang Dunia III sebagai ancaman nyata. Jadi secara program-program yang difokuskan ini nantinya dari Pak Prabowo sangat membantu kita untuk bertahan hidup dari isu geopolitik yang ada. Dari yang pertama ya, yang aku bisa simpulkan dari Bang Ditya tadi jelaskan, perut rakyat tuh kenyang karena ada swasembada pangan yang mungkin akan terjadi dari dampak Perang Dunia ini. Lalu juga Pak Prabowo sudah melakukan modernisasi alutsista dengan membeli alutsista yang nantinya akan membantu kita secara pertahanan kedaulatan negara. Lalu juga ekonomi mandiri yang kita lakukan saat ini yaitu melakukan hilirisasi, yaitu bagaimana gerakan cinta tanah air dengan membeli produk-produk lokal aja dari negara Indonesia, mulai mencintai negara dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk Komcat, jangan deh. Kita nikah aja tuh sama tentaranya, gimana biar aman di rumah. Bercanda ya Bang ya. Gitu sih dari aku. Makasih infonya, banyak-banyak sangat membantu Bang Ditya, dan berharapnya sih next ada ada diskusi lagi dan aku bisa join on cam dan prepare biar lebih seru Bang Liv. Boleh. Boleh ya. Oke. Senang bisa diskusi malam hari ini sama Bang Alif sama Bang Ditya ya. Iya. Tanggal 7 see you di Jakarta Bang Alif. Siap, tanggal 7 ya. Maaf ya aku nggak bisa join nanti, soalnya aku tanggal 8 mendarat di Jakarta tapi langsung naik travel ke Cirebon. Mohon maaf sekali. Oh, enggak, itu sombong Kak Putri, sombong ya, itu. Itu sombong, itu sombong. Sombong itu. Iya, sombong emang. Demi Allah ngedadak. Ini demi Allah ngedadak. Kabar dari Orang Putri. tadi udah bilang tanggal 7, aku sampai tanggal 11 ke Jakarta. Yuk kita meet up. Oh nggak bisa, aku lagi di Ambon. Demi Allah Putri ngabarin aku ngedadak. Ya, demi Allah Putri ngabarin aku ngedadak. Sorry, guys. Oke. Gak apa-apa. Kita datengin di Suta. Yuk Bang Liv ya. Yai. Minta protokolnya masuk.
Siap. Izin, izin, Izin protokolnya. Oke, senang diskusi Oke, bareng Om hari ini. siap. Oke, kalau aku dapat apa masih ngomong? Sorry, kayak kepotong ya. Udah ya? Oke, siap. Oke, kalau aku dapat simpulkan adalah yang pertama, kontrak itu bukan sifatnya wajib, tapi sifatnya sukarela. Tapi tetap yang namanya anaknya kayak itu harus memiliki rasa antisipasi cinta dengan tanah air ya untuk membanggakan negara ya. Biarpun saya WNI, setidaknya anak saya tetap WNI. Ini seperti itu. Intinya. Takut sih. Oke, oke, banyak pada intinya seperti itu dan di mana yang era-era sekarang sudah mulai perang, maka dari itu kita sudah harus memiliki persiapan secara matang dan mendukung program-program positif dari Pak Prabowo. Baik, mulai dari saya Muhammad Arif Aditya, Muhammad Arif Aditya mengundurkan diri sebagai moderator. Terima kasih untuk Bang Aditya dan Mbak Putri. Semoga kita bisa bertemu lagi, khususnya Mbak Putri di tanggal 7 dan Bang Ditya semoga kita bisa bertemu di Cirebon mungkin ya. Oke, siap. Terima kasih ya untuk semuanya ya. Semangat. Terima kasih Semangat. ilmunya, sangat Thank you. bermanfaat. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Ya, Semangat Bang Ditya. Waalaikumsalam. Semangat ya Bang Ali. Thank you.